Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa duduk di majelis ini bersama-sama untuk mencari ridha Allah dengan mengkaji kitab Umdatul Ahkam. Dan kita semua berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat untuk akhirat kita semua. Dan semoga pertemanan kita tidak hanya di dunia, pertemanan kita sampai ke akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita semua dan memasukkan kita ke surganya. Amin. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan bahas lanjutan dari hadis Ummu Habibah. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ana akan bacakan kembali hadisnya. An Ummi Habibah binti Abu Sufyan, dari Ummu Habibah putri Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inkih ukhti binta Abi Sufyan, wahai Rasulullah, nikahilah saudariku putri Abu Sufyan. Faqal, kemudian Rasul bertanya, awa tuhibbina dzalik, apakah anti menyukai hal tersebut? Faqultu, aku menjawab, na'am, lastu laka bimukhliyah wa habbu man syarakani fil khairi ukhti. Kata beliau, iya, aku tidak sendiri menjadi istrimu. Artinya aku punya istri lebih dari satu. Dan beliau berkata, aku tidak sendiri, aku punya beberapa madu. Wa habbu man syarakani fi khairin ukhti. Dan orang yang paling aku sukai bersamaku dalam kebaikan adalah saudariku sendiri. Maksudnya dalam kebaikan di sini maksudnya apa, ikhwan? Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi khair di sini maksudnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menikah atau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kebaikan. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu beliau mengatakan fi khairin, dalam kebaikan. Orang yang paling aku sukai menjadi maduku dalam kebaikan adalah saudariku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna dzalika la yahillu li. Sesungguhnya hal itu tidak halal bagiku. Kenapa tidak halal? Karena saudara kandung. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, di antara larangan menikah adalah menggabungkan dua saudari kandung dalam satu pernikahan. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, diharamkan
engkau menggabungkan dua saudari dalam pernikahan. Qultu, kemudian beliau berkata, aku berkata. Siapa yang berkata di sini? Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah menawarkan saudarinya karena ada isu bahwa Rasulullah SAW ingin menikahi siapa? Putri Abi Salamah. Ya. Kata beliau, fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah, binta Abi Salamah. Sesungguhnya aku diberi atau kami mendapatkan khabar, mendapatkan berita bahwa engkau ingin menikahi putrinya Abi Salamah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dalam rangka penegasan, binta Ummi Salamah. Yang dimaksud apakah putrinya Ummu Salamah? Qultu, aku menjawab, na'am. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaha law lam takun rabibati fi hijri mahallat li. Sesungguhnya putri Abi Salamah atau putri Ummu Salamah seandainya bukan robibahku, robibah itu putri atau anak dari istri. Seorang laki-laki menikahi janda, jandanya punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu disebut robibah. Robibah bagi suaminya. Ya. Kata Rasulullah SAW, seandainya bukan robibahku, ya, dalam pemeliharaanku, ia tidak halal bagiku. Kenapa tidak halal? Dijelaskan sama Rasul, innaha labnatu akhi minar radha'ah. Karena ia adalah putri dari saudaraku persesusuan. Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Aku dan Abu Salamah, artinya bapaknya putrinya, ini disusui oleh Suwaibah. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian. Nah, di sini dapat pelajaran kalau putrinya Ummu Salamah atau putrinya Abu Salamah diharamkan dinikahi sama Rasul dari dua sisi. Ya, yang pertama dia adalah robibah. Ya, robibah termasuk wanita yang haram dinikahi. Allah berfirman, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Diharamkan menikahi robibah. Robibah itu anak-anak wanita, anak-anak perempuan dari istri kamu yang kamu sudah campuri. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau belum kamu campuri, kemudian cerai, habis masa iddah ya si ibunya, maka halal, tidak ada dosa atas kalian menikahi putrinya. Ya. Nah, di sini ikhwan yang Allah muliakan, dalam pertemuan yang lalu Ana ingin menjelaskan pakai papan tulis, ternyata Ana kira mungkin pekan depan insyaallah tentang wanita yang haram dinikahi itu dari sisi pernikahan, dari sisi nasab dan dari sisi rodoah. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah secara detail. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas syarahnya, juga kita sudah bahas beberapa faedah fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hanya saja setelah Ana cermati lagi, ada yang terlewat satu penjelasan yang insya Allah Ana akan jelaskan di sini, yakni tentang syarat haramnya persesusuan.
Ya, syarat haramnya apa? Persesusuan. Di surat An-Nisa ayat 23, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki dari sisi nasab, yang jumlahnya 7 ya, dengan turunannya kita jelaskan. Allah kan berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul wa banatul ukht." Ada 7. Diharamkan atas kalian ya untuk menikahi ibu, kemudian putri-putri kalian, ibu-ibu, nenek juga ya, dari pihak laki-laki juga pihak perempuan. Ibu-ibu diharamkan. Kemudian putri-putri kalian, saudari-saudari kalian yang ketiga. Yang keempat, siapa? Bibi-bibi kalian dari pihak ayah. Ya, yang kelima, bibi-bibi kalian dari jalur ibu. Ya. Kemudian yang keenam, banat al-akh, anak-anak dari saudara laki-laki. Baik saudara seayah, seibu, baik saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Putri-putrinya haram. Wa banatul akh. Kalau kita namanya apa? Ponakan. Ponakan wanita itu haram. Wa banatul ukht, dan ponakan dari saudari perempuan kita. Ya, ini juga haram. Kalau ponakan haram dinikahi. Lihat 7 disebutkan di sini. Setelah Allah menyebutkan 7 wanita yang haram dinikahi dari sisi nasab, Allah isyaratkan dan Allah sebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi dari persesusuan, dari jalur persesusuan. Tapi disebutkan 2 di sini. Ya, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Cuma 2 saja disebutkan. Juga haram menikahi wanita-wanita yang menyusui kalian, yang sudah menyusui kalian, dan saudari-saudari persusuan. 2 kan? Hakikatnya sebenarnya bukan 2. Nanti Anda jelaskan tafsirnya, insya Allah mungkin pekan depan, rinciannya. Ya. Nah, disebutkan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab." Jadi diharamkan karena sebab persusuan sama seperti diharamkan karena sebab nasab. Kalau sebab nasabnya 7, berarti sebab persusuan juga 7 jumlahnya. Nanti kita jelaskan tafsirnya. Anda ingin jelaskan sekarang, cuma perhatikan hari ini panjang nih, kita akan bicara tentang masalah radha'ah, syarahnya ini ya. Nah, di sini ikhwanya Allah ya kan, ketika Ummu Habibah berkata, "Fa inna nuhaddas," ada berita nih, kata Ummu Habibah. Ya, berita dari siapa ikhwan? Kabar burung ini dari orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik menyebarkan kabar burung bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi putri dari Abu Salamah. Ya, putri dari Abu Salamah. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah yang dimaksud bintu Ummi Salamah? Dijawab, na'am. Rasul SAW mengatakan dia haram, tidak bisa dinikahi dari 2 sisi. Yang pertama karena Robibah, yang kedua karena putri dari saudara persusuan. Kenapa Robibah? Karena Ummu Salamah istrinya siapa? Istri Nabi SAW. Putri-putrinya boleh nggak dinikahi sama Nabi? Nggak boleh. Ya, antum kalau nikahi janda punya anak perempuan, antum haram nikahi putrinya. Ya. Kemudian ikhwanya Allah ya kan, dari sisi lain juga haram karena Abu Salamah adalah saudara persesuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Salamah disusui oleh satu wanita. Siapa namanya? Suwaibah.
Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar Nabi lahir, dimerdekakan. Saking senangnya. Ya, kemudian setelah merdeka, Suwaibah ini menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, kita akan bahas ikhwah yang Allah muliakan 4 syarat. 4 syarat. Ya, di sebagian kitab ada 2 syarat saja disebutkan. Tapi di sini, masya Allah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa syarat. Nah, beliau sebutkan 4 syarat susuan yang haram. 4 syarat yang menjadikan wanita atau laki-laki haram menikah dengan persusuannya, saudara persusuannya, atau anak dari saudara persusuannya, dan seterusnya. Adapun syarat yang pertama, an yakuna khamsa radha'atin fa aktsar. An yakuna khamsa radha'atin fa aktsar. Jadi menyusuinya itu 5 kali. 5 kali minimalnya atau lebih. 5 kali atau lebih. Ya. Ini didasari dengan hadis Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana fima anzalallahu azza wa jalla minal Qur'ani asyru radha'atin yuharrimna." Dahulu di antara ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kali susuan itu mengharamkan untuk dinikahi. Jadi awalnya itu berapa kali? 10 kali. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian hukum 10 kali ini dimansuh, dinasakh. Hukumnya dihapus dengan 5 kali susuan. Fatwufiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadza mimma yuqra'u minal Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan hukum ini atau ayat ini di antara yang dibaca dari Al-Qur'an. Jadi bukan 10 kali lagi, tapi berapa kali? 5 kali. Ya, jadi kalau ada di antara ibu-ibu punya anak baru lahir, kemudian ada anak tetangganya ditetein juga, disusuin juga, itu perhatikan tuh. Ya, itu berarti saudara persesusuannya. Tidak harus kenyang, kata Syekh Utsaimin. Ya, jadi saudara persesusuannya dicatat, diingat-ingat. Karena sering terjadi ini. Dan itu batasnya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ya, sudah jadi saudarinya nanti. Nanti nggak boleh nikah. Ya, sama saudari persusuan. Dan itu dianggap ibu. Ya, jadi para umahat kalau misalkan ingin punya anak banyak, pas lagi netein putrinya atau putranya, netein yang lainnya itu. Nanti punya mahram banyak. Itu namanya ibu apa? Persesusuan. Tapi dicatat. Karena banyak yang lalai dalam masalah ini. Ya. Syarat yang kedua, Anda loncat ke syarat yang ketiga, tapi antum tulis syarat yang kedua ya. Alla takuna ar-rad'atu muttasilah bil ukhra, bal yakunu bainahuma fasil. Ya. Jadi susuannya itu harus ada fasil. Fasil itu apa? Jeda. Ya, harus ada jeda. Tidak maksudnya begini, enggak netein, ditaruh netein lagi, taruh netein lagi.
dia harus jeda agak lama, ya, baru dianggap 5 kali apa persusuan. Nah, itu. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang kedua, ya. Hal yushtaratu an takuna rad'atu mushbi'atan. Lihat, kalau ada yang bertanya apakah disyaratkan susuannya itu harus mengenyangkan, Syekh Utsaimin mengatakan la. Al-isba'u laysa syartan fi tahaqquq at-tahrim. Ya, bukan syarat harus mengenyangkan. Gitu. Ditetein, disusuin, nah, sudah jadi anak persusuan kalau sudah 5 kali. Ya. Syarat yang ke berapa? Syarat yang ketiga. Oh iya, ada permasalahan ini juga fikih penting juga. Apakah harus netek langsung atau boleh dengan gelas? Atau misalkan dengan apa? Ditaruh di botol dulu air susunya. Ya. Yang Syekh Utsaimin mengatakan walaupun ditaruh di gelas atau di botol dulu. Ya. Kalau misalkan anak itu minum susunya ibu tersebut, walaupun lewat gelas nggak langsung netek, itu tetap dia menjadi anak persusuan. Ya. Syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang ketiga, ayyakunal labanu min adamiyah. Susunya dari manusia. Maksudnya dari anak cucu Adam, wanita anak cucu Adam, ya. Bukan dari selain anak cucu Adam. Kalau dikasih susu kambing sama ibu-ibu atau susu sapi, jadi saudara persusuan tidak? Tidak. Atau jadi saudara persusuan kambing? Enggak juga. Ya, ini disebut sama Syekh Utsaimin, fa in kana min labani ghaira adamiyah, kalau bukan dari manusia, fa innahu la athara lahu hatta law taghadha bihi al-tifl. Enggak ada pengaruhnya walaupun anak itu bisa mengambil gizi darinya, ya. Nah, karena dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 23. Allah berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Ini dalilnya. Diharamkan juga menikahi wanita-wanita yang menyusui kalian. Jadi ibu-ibu persusuan. Nah, itu. Bukan kambing atau bukan sapi. Ya. Nah, apalagi kerbau. Baik. Sekarang syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Di sini syarat yang kedua. Anda masukkan syarat yang keempat, ya. An yakuna ar-radha'u fi zamanir radha'. Nyusunya di masa persusuan. Gitu. Nyusunya di masa persusuan, di waktu persusuan. Di waktu persusuan itu gimana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang membatasinya dengan waktu, ada yang membatasinya dengan fitom, dengan menyapih. Jadi ulama beda pendapat, ya. Ada yang membatasi dengan apa? Waktu, ada yang membatasi dengan apa? Menyapih. Ini berbeda hukumnya. Ya. Kalau yang membatasi dengan waktu, ulama yang membatasi dengan zaman, dengan waktu, dengan masa, mereka mengatakan waktunya 2 tahun. Waktunya berapa tahun? 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun, maka dianggap saudara persusuan, anak persusuan.
Tapi kalau di atas 2 tahun, walaupun beda sehari, lebih sehari saja, tahunnya tahun Hijriah ya, maka tidak berpengaruh. Tidak dianggap saudari persusuan, tidak dianggap ibu persusuan. Nah itu. Di antara ulama ada yang mengatakan patokannya dengan nyapi. Apa nyapi itu? Bahasa Indonesianya apa yang enak, yang benar? Persapihan ya? Ya, bukan persapian, disapi. Iya kan? Enggak, betul enggak sih? Kalau bahasa Jawanya apa? Sapi kan? Nah, fitong bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya. Nah, kalau di sapi ini bisa cepat, bisa lama. Kadang kan anak disapinya setahun. Setahun ibunya sudah nyampe anak itu. Nggak nyusul lagi. Berarti di atas setahun, ya, walaupun masih 2 tahun ya, di atas setahun kalau sudah disapi dianggap persusuannya. Ya. Ada yang menyapihnya sampai 3 tahun. Berarti sebelum 3 tahun dianggap. Setelah disapi tidak dianggap. Ada nggak yang nyapinya 6 tahun? Antum kali. Ya. Baik. Ini bisa dipahami ikhwan ya? Nah, ini ada hukumnya di sini. Berarti anak di atas 2 tahun, tapi anak memilih pendapat yang 2 tahun ya. Karena Allah berfirman di Quran, ya, menyusui kalau ingin sempurna itu berapa tahun? 2 tahun. Ya. 2 tahun di surat apa? Al-Baqarah. Nah, jadi kalau ada anak umur 6 tahun, ada anak umur 6 tahun dikasih susu ibu tetangga, dikasih gelas atau di botol, jadi anak persusuan tidak jadi anak persusuan. Ya. Tidak jadi anak persusuan. Suami yang nyusu istrinya, ini bukan tidak jadi anak persusuan nih. Ya, tahu itu. Anda harus jelaskan begini, nggak apa-apa kan? Nah, baik. Tapi cuma sebatas itu saja. Nah, sekarang ada kasus, ada di zaman sahabat, namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim ini itu dikasih susu dari istrinya siapa? Abu Hudzaifah. Di mana Salim Maula Abi Hudzaifah itu sudah gede, sudah besar. Ya. Apakah bisa dikiaskan kasus ini dengan yang lainnya? Misalkan ada seseorang ingin menjadikan seseorang anak persusuannya. Anak itu sudah gede, umur misalkan 20 tahun, 30 tahun, ya, supaya bisa masuk ke rumah, ya, bisa nemenin istrinya kemana belanja, ya. Kemudian dikasih. Apakah ini hukum umum atau khusus buat Salim Maula siapa? Abi Hudzaifah? Jawabannya adalah apa? Khusus. Jawabannya khusus. Kenapa? Disebutkan di sini 2 alasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kisah Salim ini, ikhwan Allah, ya kan? Ini kata Syekh Utsaimin, hadza khasun bi hadzal rajul. Ini khusus untuk
Salim maula Abi Hudzaifah. Tidak umum untuk yang lainnya. Ya, tidak umum untuk yang lainnya kasus ini. Baik. Kisah, kata Syekh Utsaimin, kisah ini kisah yang jarang, nadirah. Kondisi ini, kata beliau, la yumkin an yakuna laha wujudun al-an. Tidak mungkin ada di masa sekarang kasus yang terjadi pada Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi Salim ini dimerdekakan sama Abu Hudzaifah. Ya, kemudian besar beliau jadi mahram istrinya Abu Hudzaifah. Ya. Kenapa? Karena sebabnya Salim itu dahulunya adalah anak angkat dari Abu Hudzaifah. Ya, anak angkat dari Abu Hudzaifah. Wasara lahu bimanzilatil walad. Oleh karena itu, Salim itu ibaratnya adalah anak dari Abu Hudzaifah. Jadi sesuatu yang biasa di zaman jahiliyah itu, mengangkat anak dan menisbatkan anak itu kepada dirinya. Kemudian dia juga dapat warisan. Ya tidak? Oleh karena itu Salim itu suka masuk ke rumahnya, ya, masuk keluar, kemudian berkholwat dengan keluarga dari Abu Hudzaifah karena dianggap anak dengan istrinya, ya, seakan-akan anaknya. Tapi masalah tabani, ya, mengangkat anak, hukumnya dihapus dalam Islam. Ya, dihapus dalam Islam. Mengangkat anak dalam artian gini. Kalau mengangkat anak dalam artian untuk memelihara anak itu, seseorang mengangkat anak, kemudian dia pelihara, dia nafkahi, dia kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, dia sekolahkan sampai gede, ini boleh. Kalau dia ngerti hukum sesuai dengan batasannya. Batasannya maksudnya apa? Dia bukan anaknya, artinya tidak boleh dinasabkan kepada dirinya. Misalkan Andi angkat anak, anaknya misalkan nemu di mana gitu ya, di mana misalkan nggak ada yang ngaku, kan sekarang banyak cerita orang kan, anaknya tergeletak dibuang sama emaknya sama ibunya, kemudian dibawa ke panti asuhan ya. Nah, itu ini siapa, diambil sama Andi misalkan perempuan, itu nggak boleh Andi menisbatkan putri itu kepada Andi atau laki-laki misalkan bin atau binti Andi, itu nggak boleh. Kemudian anak itu bukan menjadi ahli waris Andi atau Andi tidak mewarisi dari anak tersebut. Kemudian kalau perempuan mahram bukan mahram. Bukan mahram. Kalau sudah dia haid atau sudah ngerti ya, itu nggak halal bagi Andi untuk berdua-duaan sama putri ini. Dan ini banyak terjadi di ikhwah ini. Ini harus dipahamkan. Ada di antara kita ngangkat anaknya perempuan, anak orang lain, dah halal akhi. Berkholwat, dia harus dikasih penjelasan. Ya. Banyak terjadi, bingung, masih tahunya susah, udah gede. Anak itu tahunya di abidnya, ya kan? Nikahkannya bingung. Kemudian kalau misalkan dia sendiri harus menjaga diri, tidak boleh berkholwat dengan anak ini, dengan anak perempuan ini. Kemudian saudara laki-laki juga tidak halal bagi anak ini. Jadi hukumnya banyak, ya. Kemudian juga tidak boleh dinasabkan. Tapi kalau hanya memelihara saja boleh. Ya. Tapi kalau ingin menghalalkan, antum halalkan emaknya dulu. Ya, maka jadi anak angkat yang sah, ya. Nah, jadi tabani ini dibatalkan dalam Islam. Dalilnya apa, ikhwan? Surat Al-Ahzab ayat 4. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 4. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala
ad'iyaakum abna'akum. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan anak-anak, ya, anak-anak apa di sini? Yaitu anak-anak angkat bagaikan anak-anak sendiri, ya, bagaikan anak-anak apa? Sendiri, anak dari istrinya. Ya. Nah, Abu Hudzaifah mengangkat anak Salim ini, ya, mengangkat anak Salim, maka hukumnya berbeda, ya. Oleh karena itu, maka hadis dari Salim Maula Abi Hudzaifah tidak bisa dijadikan dalil membatalkan syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua ini susu yang mengharamkan itu di masa apa? Di masa persusuan, di masa persusuan. Nah, kemudian di antara dalil tentang hal tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Ya. Iyyakum, hati-hatilah kalian. Jangan masuk kepada wanita. Enggak boleh berkhulwat dengan wanita. Kemudian ada seseorang dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu dengan ipar? Rasul menjawab, alhamu al-mautu. Ipar itu kematian. Maksudnya apa kematian itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ipar itu kematian, kata Rasul. Maksudnya apa? Ya, maksudnya hati-hati dari ipar. Ya, lari, waspada, seperti kalian mewaspadai kematian. Antum, kita semua mewaspadai kematian tidak? Mewaspadai kematian. Ya. Kita tidak mungkin jalan sembarangan di tengah-tengah jalan ditabrak mobil, kan? Tabrak mobil, jalan minggir supaya selamat. Yang namanya kematian itu semua kita takut. Jangankan manusia, kucing aja takut mati, ya. Kucing takut mati. Ada mobil, kucing minggir nggak? Minggir, kecuali kucing kotak, atau mobilnya yang cepat terburu-buru nabrak kucing. Ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, jadi seperti itu, ya. Di sini Rasulullah SAW katakan ipar itu kematian. Kalau seandainya boleh, ya, yang paling berhak adalah ipar disusui. Ya tidak? Dikasih air susu supaya dia menjadi apa? Mahramnya. Ya kan? Tapi Rasulullah tidak memberikan isyarat demikian. Maka menunjukkan bahwa kasus dari Salim, mantan budaknya Abu Hudzaifah, ini adalah merupakan kekhususan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang kedua, innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya radha'ah, ya, radha'ah yang berpengaruh itu adalah radha'ah yang bisa membuat orang tidak lapar, gitu. Ya, mengobati rasa lapar. Maksudnya penjelasannya itu maka qoblal fitar. Radha'ah yang diberikan sebelum disapi. Maksud dari innama radha'ah minal maja'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, walladzi yandafi'u bihi al-ju' min ar-radha' ma kana qabla al-fitar. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ada kasus menikah anak persusuan, ya. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menikahkan siapa? Zaid bin Harithah dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu
Jahash. Ya, ini pun ada faedahnya juga kita bahas, ya. Zainab bintu Jahash, Zaid bin Haritha itu mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Haritha itu adalah budak yang dihadiahkan oleh istri beliau SAW, Ibunda Khadijah, ya. Ibunda Khadijah itu masih hadiah kepada Nabi Muhammad SAW budak. Inilah Zaid bin Haritha. Kemudian dimerdekakan sama Rasul SAW, dan Rasul sangat sayang sama Zaid bin Haritha. Dianggap anaknya sendiri. Bukan orang-orang kufar Quraisy anggap itu adalah anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umum di masa itu mengangkat anak, kemudian menisbatkan atau menasabkan anak tersebut kepada dirinya, itu di masa jahiliyah umum dan memang tradisinya seperti itu. Nah, Rasulullah SAW mengangkat anak Zaid bin Haritha. Kemudian Zaid bin Haritha itu dinikahkan sama Rasul dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ini adalah siapanya Rasul? Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Zainab bintu Jahsh itu putri dari Umaymah bintu Abdul Muttalib. Berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan sama Rasul berdua, tetapi rumah tangganya tidak harmonis. Tidak harmonis karena antum tahu Zainab bintu Jahsh itu dari Quraisy, memiliki ketinggian nasabnya tersendiri, ya, dan terjadi tidak harmonis di situ. Zaid bin Haritha mantan budak yang dimerdekakan sama Rasulullah SAW, dan Zaid bin Haritha suka datang kepada Nabi Muhammad SAW mengeluhkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga beliau, dan itu ada di surat Al-Ahzab, antum bisa lihat. Ini penting juga masalah persusuan, masalah mengangkat anak yang hukumnya dibatalkan dalam Islam. Di surat Al-Ahzab ayat ke-37, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak. Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah Allah kasih nikmat kepadanya, dan engkau pun sudah kasih nikmat kepadanya. Maksudnya Zaid bin Haritha. Allah kasih nikmat kepada Zaid bin Haritha berupa keislaman. Rasulullah SAW kasih nikmat kepada Zaid bin Haritha radhiyallahu an berupa nikmat dianggap anak angkat, ya. Kemudian Rasul bilang, amsik alaika zawjak, pertahankan istrimu, ya. Pertahankan istrimu. Ini kata Rasulullah SAW. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih, sedangkan engkau menyembunyikan pada dirimu sesuatu yang Allah akan menampakkannya. Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Allah ngasih tahu bahwa Zaid bin Haritha akan bercerai dengan Zainab bintu Jahsh. Dan Allah ngasih tahu kepada Rasulullah SAW bahwa Rasul akan menikahi Zainab. Nah itu. Ya. Tetapi Rasulullah SAW ketika Zaid bin Haritha mengeluhkan tentang rumah tangganya, Rasul bilang, amsik alaika zawjak. Tahan, sabar, kata Rasul, tahan istrimu. Bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsik ma Allahu mubdih wa takhshan nas, dan kau takut kepada manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, sedangkan Allah adalah yang lebih berhak engkau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid telah menunaikan kebutuhannya, telah cerai dengan Zainab bintu Jahsh, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab bintu
Jahash. Nikahnya itu setelah tentunya masa iddahnya selesai. Ya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara, supaya tidak ada rasa sempit, tidak merasa berdosa atas orang-orang yang beriman ketika menikahi istri dari anak angkatnya, karena bukan halail, ya, bukan menantu, ya, apabila mereka telah menceraikannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketentuan Allah itu dilakukan, ya. Nanti insyaallah habis azan nanti kita akan lanjutkan, ikhwan, ya, atau belum? Sudah azan, saatnya azan, insyaallah ba'da azan akan lanjutkan tafsir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasalam. Azan dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan, ikhwan, ya. Rawal Bukhari fi sahihih an Anas, dari Anas, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Qal, Anas berkata, Ja'a Zaidun ibnu Harithah, Ja'a Zaid ibnu Harithah, telah datang Zaid bin Harithah, yashku, ia mengeluhkan kondisi keluarganya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqillah wa amsik 'alaika zawjak, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan peganglah, tahanlah istrimu. Qala Anas, Anas berkata, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi al-ayah." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu, niscaya beliau menyembunyikan ayat ini. Beliau berkata, "Fakanat Zainab tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zainab bintu Jahsh itu tafkhar. Arti tafkhar apa, ikhwan? Berbangga. Ya. Beliau berbangga di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain. Kenapa? Taqul, dia berkata, "Zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat." Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit yang 7. Subhanallah. Ini keutamaan dari siapa? Zainab bintu Jahsh. Langsung dinikahkan sama Allah. Antum lihat surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah, kemudian kami nikahkan engkau dengan Zainab bintu Jahsh. Nah, dengan ini Zainab bintu Jahsh merasa bangga, ya. Dan ini salah satu keutamaan Zainab bintu Jahsh, dan istri-istri Rasulullah SAW semuanya memiliki keutamaan masing-masing, ya. Nah, di antara keutamaan Zainab bintu Jahsh itu langsung dinikahkan sama Allah di atas, dari atas arsy, dari atas langit yang 7. Nah, tentang masalah ini ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu, ya, untuk pembelaannya. Ya, mereka menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan yang macam-macam. Padahal tadi kita tahu tuh, kalau Rasulullah SAW mau menyembunyikan apa? Menyembunyikan sesuatu, Rasul menyembunyikan ayat ini. Ya. Ya, jadi ada yang mengatakan juga di antara mufassirin ada yang tafsirnya sebenarnya kurang pas, mengatakan Rasulullah SAW itu menginginkan Zainab bintu Jahsh, ya, sebelum dicerai dengan siapa? Dengan Zaid, ya. Padahal yang nikahkan Zainab dengan Zaid siapa? Rasulullah SAW. Kalau sejak awal Rasul mau, Rasul akan nikahi Zainab
bintu Jahsh tidak ngasih kepada siapa? Zaid bin Harithah. Dan banyak bantahannya disebut sama ulama. Nah, jadi tabanni itu dalam Islam hukumnya sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Tabanni mengangkat anak itu boleh dari sisi pemeliharaannya. Tidak boleh kalau dari sisi penasaban dan warisan, ya, dan hukum yang lainnya. Ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sampai faedah yang keberapa, ikhwan? Faedah yang keempat, ya. Sekarang faedah yang kelima, fadilatu Ummi Habibah, keutamaan Ummu Habibah. Keutamaan Ummu Habibah. Li'annaha aradat an yakuna indar Rasul sallallahu alaihi wasallam darratun laha. Karena beliau Ummu Habibah menawarkan madu Ummu Habibah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jarang wanita yang melakukan seperti ini. Dan yang ditawarkan oleh Ummu Habibah siapanya? Saudarinya. Kenapa? Min ajlil khair alladhi tanwihi laha. Karena kebaikan yang dia niatkan untuk saudarinya. Kalau nikah sama Rasul mendapatkan kebaikan yang luar biasa, menjadi ummahatul mukminin, ya, menjadi ibundanya kaum mukminin. Ya. Faedah yang ke-6, anna banati Ummi Salamah robaibu lirrasul. Putri-putri anak Ummu Salamah, anak-anak perempuan Ummu Salamah itu menjadi robibahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena karena mereka putri-putri Rasulullah, putri-putrinya Ummu Salamah dibina oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bawah pembinaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan robibah diambil dari kata itu, tarbiyah. Oleh karena itu, anak perempuan dari janda itu anak dari yang menikahinya. Ya, dia jadi mahramnya. Tidak akan terlepas, ya, itu. Dan dianggap anaknya. Dan disebut apa di sini? Robibah. Ummu Salamah, ikhwan yang Allah muliakan. Ketika Nabi ketika suaminya Abu Salamah meninggal, dan Abu Salamah ini merupakan lelaki atau suami yang paling dicinta oleh siapa? Ummu Salamah. Ya, ketika meninggal beliau sangat bersedih hati, ya, dan dia memiliki iman yang kuat, tasdik kepada Nabi Muhammad SAW yang kuat. Ketika meninggal walaupun bersedih, beliau mengingat atau mendengar sabda Rasul SAW dan beliau ingat di mana siapapun manusia yang akan ditimpa musibah kemudian mengucapkan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dalam musibahku dan berikanlah untukku ganti yang lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa taala memberi dua hal ini. Allah kasih pahala kepada orang yang mengucapkan doa ini, dan Allah beri ganti yang terbaik dari musibahnya. Nah, ketika dia mendengar hadis ini, beliau langsung yakin, seyakin-yakinnya, dan membenarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau berkata sendiri pada dirinya, man khairun min Abi Salamah. Nah, itu pertanyaan dia, siapa laki-laki atau siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lihat kata Syekh Utsaimin, la tunkir an yakuna al-qawlu haqqan lakin tufakkir man hadzal rajul alladhi ya'tini khairun min Abi Salamah. Ummu Salamah tidak mengingkari sabda Rasul yang hak,
Tetapi Ummu Salamah berpikir, siapa laki-laki yang akan datang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ketika selesai iddahnya, Nabi SAW mengutus orang dan Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Fakana Rasulullah SAW khairan laha min Abi Salamah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Subhanallah. Dapat pahala dari musibahnya dan dapat ganti yang jauh lebih baik daripada musibah itu. Ya. Walidzalik Syekh Utsaimin bilang, oleh karena hal ini yang bagi laka, hendaknya engkau apabila tertimpa musibah, Allah tai'as min rahmatillah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Wa qul, dan ucapkanlah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fa inna Allah ta'ala yuthibuka 'alal musibah wa yukhlif laka khairan minha. Pasti Allah akan memberikan pahala dan Allah akan mengganti dari yang lebih baik dengan yang lebih baik. Adapun kalau mendapat musibah engkau mengatakan ya wailiyah misalkan, wa ya suburah, celaka misalkan, gitu. Man li ba'da fulan, siapa yang menggantikan si fulan? Man ya'ti bil khubz wa man ya'ti bil lahm, siapa yang bisa mendatangkan roti, makanan, siapa yang bisa mendatangkan daging, ya, siapa yang ngurus binatang ternak, siapa yang mengantarkan aku ke tempat pekerjaan dan seterusnya. Ini kata Syekh Utsaimin, fahadha la yajuz, ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Li'annahu minan nadbil muharram, karena termasuk an-nadab al-muharram. Tahu nadab? Ya? Nadab itu kalau orang mati, ditinggal mati, kemudian dia guling-guling, kemudian ratapan. Ini bagian dari ratapan. Ya, mengatakan demikian itu, ini ratapan. Siapa lagi yang bisa menggantikan ini? Gitu. Ingat aja Allah sudah, yakin. Ya, yakin mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan subhanallah, anak-anaknya Abu Salamah, ikhwan Allah, ya kan? Itu juga mendapatkan perhatian dari Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik kepada Abu Salamah, tentunya dibimbing langsung oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Salamah sakit, itu Rasul sempat mengunjungi Abu Salamah. Kemudian ketika nyawanya itu diambil, itu matanya Abu Salamah terbelalak, ya, ngikutin rohnya, dan matanya melek gitu, melotot, melek. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusapkan, menutupkan apa? Kedua matanya. Ini sunnahnya seperti itu. Dan Rasul SAW berkata, innal mayyit idza qubida ittaba'a basaruhu ruhahu. Mayit itu kalau diambil nyawanya, matanya itu ngikutin ruhnya ke arah mana. Makanya matanya terbelalak, dia ngikutin ruhnya. Ini menunjukkan ruh itu bukan sifat. Ruh itu ain. Ya, ruh itu makhluk, ain. Ain itu maksudnya ada wujudnya, zatnya, ya, bukan sifat, bukan seperti kata Syekh, bukan seperti sakit atau sehat, kan sifat, sakit, sehat, antum sehat atau sakit kan nggak tahu gimana kan. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, keluarganya nangis, ribut. Nabi SAW berkata, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya para malaikat itu mengucapkan amin atas ucapan kalian. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa afsih lahu fi qabri, dan lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya. Wa akhlifhu fi aqibihi.
Nah, lihat. Dan keturunannya dijaga, diberikan penjagaan dengan penjagaan yang baik. Dan betul Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunannya, ya, sehingga keturunannya berada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke faedah yang ke berapa? 7, ya. Dan selanjutnya anak akan jelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Baik, ada sedikit pertanyaan, waktunya habis ya? Sedikit aja pertanyaan yang baca. Ya. Izin bertanya Ustadz, jika janda menikah dengan duda dan masing-masing punya anak, bolehkah kedua anak tersebut menikah? Jika boleh, berarti sang janda statusnya menjadi istri sekaligus besan dari sang janda. Jawabannya boleh. Bapaknya nikahi ibunya, anaknya nikahi putrinya. Ya, karena anaknya bukan mahram dari anaknya. Ya. Jadi besan, iya. Nah, tapi ini hukum ya, hukum yang harus antum ketahui. Nanti insya Allah kita jelaskan juga pekan depan. Ustadz, bagaimana cara menghitung jumlah persusuan anak yang disusui? Penggunaan botol atau gelas, apakah hingga 1 gelas atau 1 botol habis kemudian baru dihitung 1, ataukah setiap jeda dihitung? Ya, setiap hitungannya itu setiap jeda. Ya, setiap jeda. Misalkan kasih 1 botol atau 1 gelas, kemudian besoknya baru dikasih lagi. Besok baru kasih lagi. Tapi kalau misalkan jeda dalam ittisal, ya, itu masuk ke syarat yang keberapa? Kedua, ya. Jedanya itu lama, bukan jedanya habis minum kemudian tarik sebentar kasih lagi, enggak itu maksudnya. Jeda yang dimaksud sudah berhenti, kemudian beberapa lama baru dikasih minum lagi. Itu yang dimaksud dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali atau 5 kali. Kalau 5 kali itu berarti sudah menjadi anak persusuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan bahas 3 ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 untuk memahami hadis ini dan hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.